Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lazerli Pratama, NPM C1C0 18140. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi akuntansi tentang current liabilities. Nah, jadi perlu kalian ketahui bahwa ada 5 elemen utama dalam pelaporan keuangan. Nah, yang pertama yaitu liabilitas. Nah, liabilitas ini adalah kewajiban masa kini. Kemudian yang kedua yaitu ekuitas. Kemudian yang ketiga yaitu aset. Nah, aset ini adalah sumber daya yang dikuasai dan dapat dikendalikan yang berasal dari transaksi masa lalu dan dapat memberikan manfaat di masa yang akan datang. Kemudian yang keempat yaitu pendapatan, dan yang terakhir, yang kelima yaitu beban. Nah, liabilitas adalah kewajiban masa kini, misalnya hutang yang harus Anda bayar atau kewajiban Anda saat ini berasal dari transaksi masa lalu. Nah, kemudian akan diselesaikan di masa yang akan datang. Nah, dalam melunasi hutang itu ada 3 hal atau 3 cara kita melunasi hutang. Yang pertama yaitu dengan cash. Nah, terus yang kedua yaitu menyerahkan aset kita yang lain. Kemudian yang terakhir, yang ketiga yaitu dengan cara yaitu hutang baru. Nah, jadi bahwa dalam liabilitas itu ada liabilitas jangka pendek dan jangka panjang. Nah, jadi yang membedakan itu terletak pada berapa jangka waktu kita melunasi hutang tersebut. Kalau seandainya liabilitas itu harus kita lunasi dalam jangka waktu 1 tahun atau 1 siklus operasi normal perusahaan. Nah, maka kita pilih antara 2 ini, apakah 1 tahun kalender ataukah 1 siklus operasi normal, itu mana yang lebih panjang. Nah, kemudian siklus operasi normal itu adalah mulai dari kita memperoleh bahan baku sampai dengan barang jadinya selesai. Kalau seandainya liabilitas itu kita akan lunasi dalam jangka waktu misalnya lebih dari 1 tahun atau lebih dari 1 siklus operasi normal perusahaan, maka dia masuk kategori liabilitas jangka panjang. Nah, liabilitas jangka pendek akan dilunasi di masa yang akan datang dalam jangka waktu 1 tahun atau 1 siklus operasi normal 1 tahun atau kurang, atau 1 siklus operasional. Pilih mana yang lebih panjang antara 2 ini. Kalau liabilitas jangka panjang berarti kebalikannya, dia akan dilunasi dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun atau lebih dari 1 siklus operasi normal perusahaan. Materi selanjutnya yaitu liabilitas jangka pendek. Apa saja yang termasuk dalam liabilitas jangka pendek? Yang pertama, accounts payable. Yang kedua, notes payable. Yang ketiga, current maturities of long-term debt, bagian dari hutang jangka panjang yang akan jatuh tempo segera. Yang keempat yaitu short-term obligation expected to be refinanced. Yang kelima, dividends payable atau hutang dividen. Yang keenam, customer advances and deposits. Yang ketujuh, unearned revenue. Yang kedelapan, sales and value added taxes payable. Yang kesembilan, income taxes payable. Dan yang terakhir, yang ke-10 yaitu employee related liabilities. Nah, materi selanjutnya masih tentang current liabilities, yaitu tentang notes payable. Nah, notes payable ini
ada kemungkinan dia diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek atau liabilitas jangka panjang, tergantung jangka waktu wesel itu berapa lama. Kalau tertera dalam wesel itu 3 bulan, 6 bulan, maka itu adalah short term liabilities. Tapi kalau lebih dari 1 tahun, maka dia masuk kategori long term notes payable. Nah, kemudian notes payable ini ada 2 lagi kategorinya, dimana yang pertama yaitu interest bearing notes. Nah, jadi kalau wesel itu kategori interest bearing notes, berarti dalam wesel itu dalam dokumen weselnya terteralah di situ berapa persen tingkat bunga. Nah, jadi kalau dalam wesel itu ada menyebutkan tingkat bunga dalam persentase, itu berarti dia kategori interest bearing notes. Kemudian kategorinya yang kedua yaitu zero interest bearing notes. Nah, kalau zero interest bearing notes berarti dalam wesel itu tidak menyebutkan bunga, itu dalam persentase. Bukan berarti tidak ada bunga, tapi tidak dinyatakan dalam persen. Kemudian materi selanjutnya yaitu current maturities of long term debt. Nah, bagian dari hutang jangka panjang yang akan jatuh tempo segera, maka perlakuan secara akuntansinya itu hanya mereklasifikasi, tapi akan ada timbul persoalan. Apakah current maturities of long term debt ini semuanya adalah sebagai liabilitas jangka pendek? Maka di situ ada exclude. Nah, di luar dari kategori yang current maturities of long term debt, kalau dia ada 3 hal ini, yaitu yang pertama, dia akan dilunasi dengan akumulasi aset yang kategorinya bukan sebagai current asset. Yang kedua, kemudian akan di refinance atau dilunasi dengan menerima suatu hutang baru. Yang ketiga, atau kalau seandainya dia akan dikonvert atau dikonversi menjadi saham biasa, maka dia walaupun masuk kategori current maturities of long term debt, kalau dia kategorinya ini terpenuhi, maka dia tetap tidak disebutkan sebagai liabilitas jangka pendek, tetap menjadi liabilitas jangka panjang kalau seandainya dia memenuhi 3 ini. Tapi kalau tidak ada memenuhi 3 ini, maka dia masuk kategori liabilitas jangka pendek. Kenapa dia masuk liabilitas jangka pendek? Nah, jadi walaupun dia sebelumnya liabilitas jangka panjang, tapi untuk saat ini dia akan jatuh tempo segera. Nah, materi selanjutnya masih tentang current liabilities, yaitu tentang short term obligation expected to be refinanced. Nah, jadi ada liabilitas jangka pendek yang diperkirakan untuk di refinance. Maka ada 2 kemungkinan nanti. Apakah tetap sebagai short term obligation, tetap sebagai liabilitas jangka pendek, atau dia malah bisa diakui sebagai liabilitas jangka panjang karena ada alasan bahwa dia akan di refinance. Kemudian materi selanjutnya yaitu dividends payable. Nah, di dalam dividends payable ini ada 3 tanggal penting dalam kaitannya dengan pembayaran dividen, di mana yang pertama yaitu tanggal pengumuman. Nah, di tanggal pengumuman ini disitulah kita mengakui munculnya dividen. Kemudian yang kedua yaitu tanggal pencatatan. Nah, di dalam tanggal pencatatan ini justru di tanggal pencatatan malah tidak ada jurnal. Nah, kenapa? Karena sebenarnya itu hanya pencatatan secara administrasi, mendata siapa pemegang saham yang eligible, yang berhak untuk mendapatkan dividen. Walaupun menyebutnya tanggal pencatatan, justru tidak ada jurnal yang dibuat oleh perusahaan. Kemudian yang terakhir yaitu yang ketiga, tanggal pembayaran. Nah, di tanggal pembayaran ini berarti waktu tanggal pengumuman tadi kita mencatat dividen payable-nya di posisi kredit. Nah, lalu di tanggal pembayaran kita melunasi dividen payable tadi. Jadi dividen payable-nya didebitkan, dihapuskan. Kemudian kreditnya adalah cash.
Nah, baik, jadi mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kepada teman-teman yang sudah menonton video saya dari awal sampai dengan selesai, saya ucapkan terima kasih banyak, dan jangan lupa untuk dukungannya, untuk like, komen, dan subscribe-nya, dan jangan lupa dibagikan ke teman yang lain-lainnya atau di share ke teman yang lainnya. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.